Bismillahirrahmanirrahim. Bimarḍātillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin pada fan ilmu tasawuf, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Masuk kepada pasal yang baru. Faslun, ini suatu pasal. Kemudian ketahui olehmu dengan yakin. Masih lanjutan tentang masalah taubat. Ketahui olehmu dengan yakin. Kalau di syarahannya nanti maksudnya yakin di sini ilmu yakin. Kalau dari segi tingkatannya, keyakinan ini kan ada 3. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Ilmu yakin itu kita yakin berdasarkan ilmu, belum nengok, belum merasakan, tapi sudah yakin. Contohnya, ketika ngelihat asap dari balik rumah sana ada asap, keyakinan kita ada api. Padahal belum nengok, padahal belum merasain. Kenapa kok tahu? Karena ilmu kita, berdasarkan ilmu kita, asap itu munculnya dari api. Nah, itu contoh ilmu yakin. Yakin tapi tingkat paling rendah. Nah, untuk meningkatkan keyakinan, apa betul kita datangi balik rumah sana, nampak ada apinya. Nah, itu namanya ainul yakin. Udah nampak. Bertambah lagi keyakinan. Betul nggak nih api? Masukkan tangannya ke api tadi. Terasa, oh betul api. Itu namanya haqqul yakin. Kalau itu udah benar-benar yakin. Jadi di sini tingkat keyakinannya itu dengan ilmu yakin. Ketahui olehmu dengan yakin bahwasannya aqabah ini, yakni aqabah taubat, ialah aqabah yang sangat payah. Aqabah yang sangat payah pekerjaannya. Amat dicita-cita, yang sangat ingin kita lewati. Kita ingin menjadi tawwab, kita ingin menjadi taib, kita ingin menjadi orang yang bertaubat. Semua pingin, tapi payah betul. Dan mudaratnya amat besar. Artinya kalau nggak bisa kita lewati, mudaratnya nih amat besar. Kalau nggak kita lewatilah aqabah taubat ini, maka mudarat yang terjadi pada diri kita itu amat besar. Maka sanya telah sampai akan kami yang satu ini juga ada. Saya izin, tadi di mobil udah kedinginan. Maka sanya telah sampai akan kami, sampai riwayat kepada kami daripada Ustadz. Ini Ustadz ini sebenarnya gelar yang terhormat. Ustadz itu untuk ilmunya yang memang luar biasa tinggi lah. Bukan S1, bukan S2, bahkan lebih dari itu. Itu baru dapat gelar Ustadz. Sekarang modal rida pakai jubah
dapat gelar Ustadz. Nah, daripada Ustadz Abi Ishaq Al-Isfarayini. Nah, itu barisnya seperti itu. Isfarayini. Orang alim mazhab Syafi'i. Nah, ahli hadis, ahli tafsir. Isfarayini. Ya-nya baris bawah. Isfarayini. Jadi Abu Ishaq Al-Isfarayini. Itu nama tempat lahir beliau, Isfarayini, daerah di dekat Naisabur. Rahimahullah ta'ala. Dan adalah ia daripada orang yang mahir pada ilmu. Beliau nih, Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini ini adalah orang yang alim. Lagi amilin, sudahlah ilmunya banyak, ilmunya diamalkan. Bahwasannya berkata ia, aku pinta akan Allah Ta'ala 30 tahun bahwa diberi akan daku taubat yang nasuha. Aku berdoa, bermunajat, minta kepada Allah agar dikaruniakan taubat nasuha. Nah, jadi minta supaya dikasih taubat nasuha. Maka tiada diberi akan daku hingga sekarang. Sampai sekarang taubat nasuha itu tidak aku dapatkan. Tidak aku dapatkan. 30 tahun ya. Minta supaya diberi kemampuan bisa taubat nasuha, ternyata belum juga didapat. Sampai sekarang beliau berkata saat itu. Kemudian maka tercengang aku. Artinya maka aku heran pada diriku dan berkata aku, subhanallah, satu hajat aku minta akan Allah padanya 30 tahun, maka tiada diperkenan bagiku. Jadi 30 tahun minta taubat nasuha enggak dikabul-kabulkan, heran beliau. Aku cuma minta ini 30 tahun enggak Allah kabul-kabulkan dari kepadaku. Heran betul. Nah. Kemudian, maka aku lihat seperti barang yang melihat oleh orang yang tidur. Maka aku kayak bermimpi, kata beliau. Melihat ada orang yang berkata, nah, seperti bahwasannya kata ia bagiku, ada orang yang berkata kepadaku, adakah engkau, apa bahasa kita? Heran, ajab. Biasa orang bilangnya ajib. Ajib itu heran. Adakah engkau ujub, adakah engkau heran daripada yang demikian itu? Jadi kan beliau ini heran, 30 tahun minta taubat nasuha kok nggak dapat. Mimpi kayak ada orang yang ngomong. Nah, apakah kau heran dengan perkaramu ini? Nah, adakah kamu ketahui apa yang kamu pinta? Sungguhnya kamu meminta Allah bahwa ia kasih akan dikau. Nah, bahasanya begini. Asal kau tahu bahwa yang kau minta itu sebenarnya kau minta supaya Allah mencintaimu. Ya beratlah itu. Kau minta agar Allah mencintaimu. Kita minta dicintai orang aja belum tentu dapat. Ini minta dicintai Allah, yaitu perkara yang berat. Nah, jadi maka tiadakah engkau dengar firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasannya Allah Ta'ala kasih cinta akan orang yang banyak taubatnya dan kasih akan orang yang banyak bersuci. Berarti ketika ada orang taubat itu dicintai Allah, berarti kalau ada orang minta bisa taubat, minta dicintai Allah. Yaitu perkara besar. Wajar 30 tahun itu tidak dikabulkan. Nah. Maka adakah ini hajatnya itu mudah? Yakni minta 30 tahun itu, nah, nisbah bahwa dikasih Allah akan dia amat sedikit lagi mudah. Kata beliau, kata orangnya di mimpi tadi itu, ya kalau masih 30 tahun belum dikabulkan, itu masih sebentar. Kalau yang diminta adalah cinta Allah.
Jadi ini masih sebentar, jangan heran. Nah, munajat 30 tahun, berdoa 30 tahun belum dikabulkan, itu masih sedikit dibandingkan yang diminta, yakni minta cinta Allah. Dan adapun mudarat yang ditakut itu, maka bahwasannya pertama-tamanya dosa itu keras hati. Dan adapun mudarat, yakni bahaya yang didapat kalau seandainya kita tidak tobat, maka awal permulaan daripada dosa itu adalah keras hati. Dan akhirnya kami berlindung dengan nama Allah. Dan ujung daripada dosa, kalau kita udah bikin dosa, dampak awalnya adalah hati jadi keras. Orang kalau udah bikin dosa, hatinya keras, nggak bisa dinasehati. Nah, payah dibilangin. Itu begitu tuh, kalau orang udah bikin dosa. Nah, kalau ada orang bikin dosa, cobalah nasehati. Walaupun orang berilmu sekalipun, bantah pasti. Kalau ada orang bikin salah, walaupun berilmu, nasehati pasti bantah. Payah orang kalau udah bikin dosa dinasehati. Nah, walaupun orang berilmu, rata-rata seperti itu. Nah, nampak ada ustadz makan berdiri, ustadz makannya duduk, alah sunnah aja kok. Ada gengsinya. Kalau udah bikin seperti itu udah keras lah hatinya. Nah, jadi makanya itu awal dari bikin dosa itu adalah keras hati. Dan akhirnya nanti penghujungnya kami berlindung dengan nama Allah, kami nggak mau kena yang seperti itu, kelam dan celaka, gelap hati, mati hatinya dan jadi orang yang celaka. Maka takut olehmu dan bahwa engkau lupa, akan pekerjaan iblis dan Bal'am. Takutlah olehmu jangan sampai kau lupa perkara yang terjadi kepada iblis dan Bal'am. Dua-duanya adalah orang yang luar biasa awalnya. Tapi karena melakukan dosa, akhirnya dua-duanya menjadi orang yang tercela. Iblis itu kalau di dalam satu riwayat, itu sampai dikasih amanah jaga surga. Kemudian dikasih kepercayaan atau diizinkan untuk tawaf di Arsy, bukan di Ka'bah. Tawaf Arsy. Arsy itu padahal lebar betul ya. Tawaf di Arsy. Arsy itu lebarnya luar biasa. Langit dan bumi, seluruh dunia ini, langit, bumi, planet, bulan, matahari, kalau dibandingkan dengan kursinya Allah yang dikatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursi Allah itu lebih lebar daripada langit dan bumi. Semua ini alam ini kalau dibandingkan dengan kursinya Allah seperti uang koin yang dicampakkan ke lapangan bola. Kursi itu lapangan bola, alam itu uang koinnya. Nah, kursi itu dibandingkan dengan Arsy sama kayak uang koin yang dicampakkan ke lapangan bola. Kursi itu uang koinnya, Arsy itu adalah lapangan bolanya. Berarti lebarnya seperti apa? Nah, iblis itu tawaf di Arsy tadi. Dan sempat Allah amanahkan untuk mengajari para malaikat. Jadi gurunya para malaikat. Gurunya para malaikat, ilmunya seperti apa, ketaatannya seperti apa. Tapi akhirnya karena satu dosa, keras hati, jadi makhluk yang terlaknat. Iblis ini sebenarnya apa? Malaikat atau jin? Ulama beda pendapat. Dua-duanya ada dalilnya. Banyak ulama yang berpendapat bahwa iblis ini adalah bagian daripada malaikat. Dari mana dalilnya? Surah Al-Baqarah yang biasa kita baca. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Pertanyaannya, yang disuruh sujud sama Allah siapa? Malaikat. Berarti kalau iblis nggak sujud, ya nggak apa-apa, kan gitu. Apa? Karena dia bukan malaikat. Kalau pendapat kita iblis bukan malaikat. Paham maksudnya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami suruh malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis.
Ya kalau dia bukan malaikat ya dia memang nggak disuruh kan gitu. Yang disuruh siapa? Maka dari sini para ulama mengatakan berarti iblis bagian dari malaikat. Nah, maka nanti di ilmu nahunya ada istilah istisna muttasil sama istisna munqati. Biasanya yang dikecualikan itu pasti termasuk bagian dari yang dikecualikan masuk dari bagian yang dikecualikan darinya. Misalnya, semua orang makan kecuali Pak Isa. Berarti Pak Isa bagian dari orang. Harus begitu biasanya. Asalnya seperti itu. Nah, asalnya seperti itu. Tapi kalau seandainya semua orang Kuala Tanjung hadir, kecuali Ustadz Irhas, ya memang bukan orang Kuala Tanjung beliau, jadi nggak masalah, kan begitu. Itu pengecualian yang biasanya tidak umum seperti itu. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, ulama banyak yang bilang berarti iblis malaikat. Oh enggak lah, dia bukan malaikat. Kalau bukan malaikat dia nggak sujud, nggak salah. Karena yang diperintahkan adalah malaikat. Tapi kita tahunya selama ini iblis adalah jin. Ada dalilnya nggak? Ada. Surah Al-Kahfi. Wa kana minal jin. Fa fasaqa amri rabbi. Dan adalah iblis itu dari golongan jin. Jadi yang mana yang benar? Allah alam. Salah di situ nggak berdosa. Nah, yang bilang iblis malaikat ya silahkan, yang bilang iblis itu jin ya silahkan. Istilah guru kami dulu itu adalah furu' akidah. Kayak akidah tuh ada usulnya yang nggak boleh kita beda di situ. Kemudian ada juga furu'nya. Ada cabang tapi masalah akidah. Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Ada yang bilang nur Nabi Muhammad, ada yang bilang air. Yang mana nih? Nanti salah kafir? Enggak masalah di situ. Itu istilahnya furu'. Tidak, termasuklah ini. Masalah iblis ini sebenarnya malaikat atau jin? Ya udah masing-masing ada dalilnya. Nanti kalau dilihatlah bagaimana orang yang berpendapat bahwa dia itu malaikat menanggapi wa kana minal jin. Panjang. Nanti itu bagian tafsir. Nah, belum ada ngaji tafsir? Belum. Banyak kali yang mau dikaji. Ternyata ada. Begitulah agamanya. Ilmu banyak. Al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, umur itu pendek. Nah, ini ngaji fikih, tauhid, padahal ada tafsir yang tak kalah luar biasanya, itu akan menambah wawasan ketika kita baca, ketika kita pelajari. Nah, itu iblis. Dan begitu juga perkara tentang Bal'am. Iblis kita udah tahulah ceritanya. Dan Bal'am bin Ba'ura, namanya Bal'am bin Ba'ura, adalah ia mula-mula pekerjaannya dosa dan akhirnya kufur. Maka binasa keduanya serta orang yang binasa selama-lamanya. Jadi kedua-duanya biasa. Bal'am bin Ba'ura hidup di zaman Nabi Musa. Bal'am bin Ba'ura adalah orang yang luar biasa alim sampai mendapatkan Ismul A'zam. Ismul A'zam itu kalau sudah didapat, kita berdoa akan dikabulkan persis seperti yang kita minta saat itu juga. Pasti. Kontan. Itulah makomnya Syekh Bal'am. Nah, sudah dapat Ismul A'zam, minta plek langsung jadi. Aku pingin naik haji besok, naik haji pasti bisa. Begitulah kalau Ismul A'zam itu sudah dimiliki seseorang. Nah, beliau memiliki itu. Nah, setelah Nabi Musa, bahasa kita, mengalahkan Fir'aun, nah itulah bahasa kita walaupun tenggelam ditenggelamkan Allah. Nabi Musa menuju ke tempat, ke negeri di mana Syekh Bal'am berada. Kabar tumbangnya Fir'aun didengar oleh negeri situ. Maka raja negeri situ panik. Takut Fir'aun saja digulingkan, apalagi aku. Gimana ini? Maka ada yang ngasih masukan. Nah, paduka raja silahkan minta tolong Bal'am. Dia punya doa yang mustajab. Minta saja sama dia supaya Musa bin Imran tidak sampai kemari. Maka diutuslah utusan. Bal'am tolong mintakan kepada Allah supaya Nabi Musa tidak sampai kemari. Kan lucu ya? Minta kepada Allah supaya nabinya tidak sampai kemari.
Ya Syekh Bal'am orang alim, orang baik, dikatakan enggak lah. Itu bertentangan, enggak mungkin aku mendoakan keburukan untuk orang. Dia kemarin mau dakwah. Kemarin mau menunjukkan kita kepada yang lurus, enggak mau. Nah, nanti dikasih harta, nanti dikasih ini, enggak tergoyangkan. Akhirnya siapa yang menggoyangkan? Istrinya. Nah, itulah kelemahan itu. Udahlah bang, orang cuma doanya. Belum tentu dikabulkan, belum ini. Nanti kalau kita habis berdoa tuh anak-anak senang, hidup jadi enak, begini begitu. Kalah dengan godaan istri. Allah ini kuat kali ibu-ibu ini memang. Gugur begitu kokohnya Balaam. Akhirnya didoakan. Tak sampai-sampai Nabi Musa ke negeri itu. Waduh. Ismul A'zam tadi, bahkan doakan Nabi pun dikabulkan oleh Allah. Enggak sampai-sampai Nabi Musa ke situ, tapi murka Allah kepada dia, dan Nabi Musa juga sadar ini pasti ada yang doakan kita. Nah, maka Nabi Musa minta kepada Allah supaya dibalas orang tadi. Mati kafir dengan lidah terjulur keluar. Singkatnya seperti itu. Nah, tolonglah ibu-ibu, ketika suaminya udah di jalan lurus jangan dibengkokkan lagi. Dikuatkan. Perempuan ini Masya Allah, walaupun katanya lemah lembut, lemah gemulai, tapi bisa menyebabkan hal-hal yang luar biasa. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib siapa yang bunuh? Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang membunuh Ibnu Muljam. Kenapa bisa sampai dibunuh? Ibnu Muljam jatuh cinta sama seorang perempuan, pingin jadi istrinya. Apa kata perempuan itu? Boleh, tapi maharnya bunuh Ali. Dibunuh sama Ibnu Muljam. Perempuan menghantarkan wafatnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Sayyiduna Hasan, cucu baginda Nabi, meninggalnya kenapa? Diracun. Siapa yang meracun? Istrinya juga. Ya Allah. Orang-orang hebat takluk di tangan perempuan. Nah, maka ketika perempuan ini lurus, luruslah negeri itu. Ketika perempuan ini rusak, rusaklah negeri. Karena fitnahnya luar biasa. Ada satu kekuatan yang sifatnya bukan di fisik yang ada pada perempuan tadi itu. Nah, jadi sadari bu kekuatannya tuh. Arahkan untuk yang baik-baik. Nah. Itu baru satu istrinya. Gimana kalau dua, tiga ya? Nah, Dapat Isa. Satu tak telawan. Maka lazim olehmu dikasihani Allah. Nah, akan kamu dengan jaga dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan bahwa engkau tinggalkan urat mudarat ini daripada hatimu, dan engkau lepas batang lehermu daripada dosa ini. Semoga Allah bantu kita untuk berlepas daripada dosa. Allah cabut dosa dari hati kita. Dan jangan kamu sentosakan daripada keras hati. Jangan jadi orang yang terus-menerus keras hati. Dan pilih olehmu akan kelakuanmu. Sanya telah berkata ini akan datang insyaallah.